Jadi ini merupakan modul 1 yaitu modul rekursif palindrom dengan soal pertama untuk membuat algoritma mengecek apakah suatu list berisi n bilangan palindrom atau bukan. Pada pertanyaan pertama yaitu kita akan memeriksa apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif yang dalam artian memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Jawabannya yaitu pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif dengan memiliki base case, recursive case, dan dengan menerapkan recursive case berkali-kali akan menuju ke base case. Base case pada algoritma ini adalah ketika ukuran list kurang dari atau sama dengan 1, di mana pada kondisi tersebut akan langsung dikembalikan nilai true. Dan recursive case pada algoritma ini sendiri ketika dilakukan pengecekan apakah bilangan pertama dan bilangan terakhir sama. Jika sama, maka dilakukan rekursi pada list yang sudah dipotong bagian depan dan belakangnya, yaitu dari indeks 1 hingga N2. Jika tidak sama, maka langsung dikembalikan nilainya yaitu nilai false. Dengan menerapkan recursive case pada algoritma ini secara berulang kali, maka ukuran list akan semakin kecil pada setiap rekursi sampai akhirnya mencapai base case ketika ukuran list menjadi kurang dari atau sama dengan 1, sehingga algoritma ini dapat diselesaikan secara rekursif. Soal yang kedua yaitu membuat implementasi palindrom list untuk mengecek apakah list merupakan sebuah palindrom. Pada program ini sendiri yaitu fungsi bernama check palindrom yang menerima sebuah list sebagai argumen dan mengembalikan true jika list tersebut adalah palindrom dan false jika tidak. Pada baris pertama source code tersebut didefinisikan sebuah fungsi check palindrom yang menerima suatu argumen list. Dan pada baris kedua, fungsi akan memeriksa apakah panjang list tersebut kurang dari atau sama dengan 1, dan jika benar, maka list pasti merupakan palindrom karena terdiri dari satu elemen atau kosong, sehingga fungsi akan mengembalikan nilai true. Pada baris ketiga, fungsi akan memeriksa apakah elemen pertama list tidak sama dengan elemen terakhir list. Jika benar, maka list tidak merupakan palindrom, sehingga fungsi akan mengembalikan nilai false. Jika kedua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan argumen list 1, min 1 yang artinya adalah proses slicing. Start 1 artinya proses slicing dimulai dengan elemen kedua pada list atau yang merupakan indeks ke-1. Dan stop pada min 1 yang artinya proses slicing berakhir pada elemen sebelum elemen terakhir pada list. Dalam kata lain, elemen terakhir pada list tidak diikutsertakan dalam slicing. Dengan menggunakan ini, kita akan mengambil semua elemen pada list kecuali elemen pertama dan elemen terakhir merupakan list yang terdiri dari semua elemen kecuali yang pertama dan terakhir. Dengan demikian, fungsi akan memeriksa apakah list tersebut merupakan palindrom secara rekursif. Fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri secara rekursif hingga salah satu kondisi pada baris 2 atau baris 3 terpenuhi. Dan pada baris terakhir kita akan memanggil fungsi cek palindrom dengan dua list yang sudah tersedia, list 1 dan list 2, untuk memeriksa apakah keduanya merupakan palindrom atau bukan. Dan hasil dari cek tersebut akan dicetak menggunakan perintah print. Bisa dilihat pada list 1 itu terdapat list 1, 2, 3, 2, 1, dan merupakan palindrom, jadi output dari source code kita ini bernilai true, dan list kedua bisa dilihat bukan palindrom, maka outputnya adalah false. Untuk soal yang ketiga yaitu membuat pohon rekursif yang menggambarkan eksekusi palindrom dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Fungsi palindrom sendiri menerima satu parameter di sini yaitu list yang merupakan list yang akan diperiksa yang sudah ditentukan yaitu 1, 2, 3, 4, 2, 1. Pertama-tama fungsi akan mencetak pesan palindrom string list untuk menunjukkan bahwa fungsi sedang dipanggil dan menerima parameter list. Kemudian jika panjang list kurang dari 2, fungsi akan mencetak pesan return true dan mengembalikan nilai true karena jika panjang list kurang dari 2, maka list tersebut pasti merupakan palindrom. Jika panjang list lebih dari 2 atau sama dengan 2, fungsi akan membandingkan elemen pertama dan terakhir dari list. Jika kedua elemen tersebut sama, fungsi akan mencetak pesan palindrom string list 1-1, yaitu memanggil dirinya sendiri dengan argumen list dari elemen kedua sampai elemen kedua terakhir
dan menyimpan nilai yang dikembalikan oleh fungsi tersebut ke dalam variabel result. Setelah itu, fungsi mencetak pesan return string result dan mengembalikan nilai result. Jika elemen pertama dan terakhir dari list tidak sama, fungsi akan mencetak pesan return false dan mengembalikan nilai false. Pada akhirnya, program utama membuat list 1, 2, 3, 4, 2, 1 dan mencetak pesan palindrom 1, 2, 3, 4, 2, 1. Kemudian, program memanggil fungsi palindrom dengan argumen list dan menyimpan nilai yang dikembalikan oleh fungsi tersebut ke dalam variabel result, dan program mencetak pesan result string result, yaitu nilai yang dikembalikan oleh fungsi yang sudah ada. Selanjutnya, ini adalah hasil dari pohon rekursif tersebut. Yang pohon rekursif palindrom bekerja dengan melakukan pemanggilan fungsi secara rekursif untuk memeriksa sebuah list merupakan palindrom atau bukan. Jadi pada setiap pemanggilan fungsi palindrom, list yang diberikan akan dipecah menjadi dua bagian, yaitu elemen pertama dan elemen akhir, untuk dicek sampai sisa pada elemen tengah. Jadi kita dapat mengetahui list tersebut palindrom atau bukan. Dan proses ini akan dilakukan berulang terus-menerus hingga panjang list menjadi kurang dari 2. Dikarenakan list 1, 2, 3, 4, 2, 1 bukan merupakan palindrom, maka fungsi yang sudah kita tentukan dan pohon rekursif ini mengembalikan nilai false dan resultnya sendiri adalah false. Jadi 1, 2, 3, 4, 2, 1 bukan merupakan palindrom. Lanjut pada soal kedua yang masih modul 1, yaitu soalnya buat algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan. Apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif? Nah, jawabannya pencarian bilangan terbesar ini bisa diselesaikan secara rekursif. Base case-nya ketika hanya terdapat satu bilangan pada list, maka bilangan tersebut otomatis menjadi bilangan yang terbesar karena tidak ada pembanding dari bilangan lainnya. Rekursif case-nya adalah ketika terdapat lebih dari satu bilangan pada list, maka bilangan terbesar dari list tersebut adalah bilangan terbesar dari list 1 sampai n-1 atau list n yang dicari dengan cara rekursif. Lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu kita akan mendesain implementasi dari cari terbesar list untuk mencari bilangan terbesar pada list. Program di atas merupakan implementasi dari fungsi cari terbesar yang menerima sebuah list sebagai argumen dan mengembalikan nilai terbesar pada list tersebut. Pada baris pertama, fungsi menghitung panjang list dengan menggunakan fungsi len dan menyimpan hasilnya dalam variabel n. Kemudian pada baris kedua, fungsi memeriksa apakah n sama dengan 1, yaitu apakah list hanya memiliki satu elemen. Jika iya, maka nilai pada list tersebut dikembalikan karena tidak ada nilai yang perlu dibandingkan dan akan menjadi nilai terbesar pada list tersebut. Jika tidak, maka fungsi melakukan rekursif pada list 0 n-1, yaitu list tanpa elemen terakhir, hingga rekursi hasilnya tersebut disimpan dalam variabel max sebelumnya. Kemudian pada baris kelima dilakukan perbandingan antara max sebelumnya dengan elemen terakhir pada list. Jika max sebelumnya itu lebih besar, maka nilai tersebut dikembalikan sebagai nilai terbesar dalam list. Jika tidak, maka elemen terakhir list pada list dikembalikan sebagai nilai terbesarnya. Pada baris terakhir, fungsi cari terbesar dipanggil untuk dua buah list, yaitu list 1 dan list 2. Di sini sudah terdapat ada list 1, yaitu 1, 2, 3, 2, 1, dan list 2-nya 1, 2, 3, 4, 5. Dan hasilnya dicetak dengan menggunakan fungsi print. Jadi setelah source code yang kita buat, maka ada outputnya pada list 1, bilangan terbesarnya adalah 3, dan pada list 2, bilangan terbesarnya adalah 5. Pada pertanyaan berikutnya, yaitu terdapat buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi cari terbesar dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jadi source code ini merupakan program Python yang mengevaluasi fungsi cari terbesar list yang bertujuan untuk mencari nilai terbesar dari suatu list. Yang pertama ada def cari terbesar list mendefinisikan sebuah fungsi cari terbesar dengan parameter list. Dan jika panjang list sama dengan 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai pada indeks 0 dari list
tersebut dan akan print return string list 0. Lalu akan mencetak pada return dan nilai pada indeks 0 dari list yang menunjukkan bahwa fungsi akan mengembalikan nilai tersebut. Jika panjang dari list tidak sama dengan 1, maka fungsi akan melanjutkan eksekusi pada bagian print cari terbesar string list 1. Dan list yang berisi elemen mulai dari indeks 1 hingga akhir yang menunjukkan bahwa fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan list tersebut sebagai parameter. Dan untuk max rest sendiri, cari terbesar list 1 memanggil fungsi cari terbesar dengan parameter list mulai dari indeks 1 hingga akhir, lalu menyimpan nilai kembalian tersebut ke dalam variabel max rest. Lalu jika source code tersebut dijalankan, maka akan terdapat output seperti ini yang memotong pada awal memotong elemen pertama dan mengecek lalu membandingkan bilangan terbesar yang sudah ada. Jadi ini return 5 sampai terakhir dan hasil akhirnya bilangan terbesar pada list 1, 2, 3, 4, 5, 1 adalah 5. Lalu pertanyaan terakhir pada soal nomor 2 ini, jelaskan tahapan eksekusi cari terbesar dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jadi pada kode tersebut, fungsi cari terbesar akan memanggil dirinya sendiri sebagai argumen yang lebih kecil hingga panjang list menjadi 1, sehingga fungsi tersebut mengembalikan nilai 1 dan mencetak return 1. Nilai 1 yang dikembalikan oleh panggilan fungsi cari terbesar ini dengan argumen 1 akan diambil oleh panggilan sebelumnya dengan argumen 5,1. Karena nilai 1 lebih kecil dari 5, maka nilai akan dikembalikan dengan pesan return 5 dan return 5 akan dicetak sehingga berakhir resultnya 5. Jadi sudah ditemukan bilangan terbesar pada list ini menggunakan kode kursif yaitu 5. 1. Bilangan bulat positif bil dikatakan prima jika hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika ada bilangan bulat 2 sampai dengan bilangan 1 yang habis membagi bil, maka bilangan bukan prima. A. Dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat bil dan mengembalikan nilai true jika bilangan prima dan false jika bilangan bukan prima. Gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. 1. Fungsi isPrime bil digunakan untuk memeriksa apakah sebuah bilangan bulat bil merupakan bilangan prima atau bukan. 2. Pertama-tama, fungsi memeriksa apakah bil lebih kecil atau sama dengan 1. Jika ya, maka fungsi langsung mengembalikan false, karena bilangan prima harus lebih besar dari 1. 3. Selanjutnya, fungsi melakukan iterasi dari 2 hingga bilangan min 1. Setiap kali melakukan iterasi, fungsi memeriksa apakah bil habis dibagi dengan bilangan iterasi tersebut. Jika ya, maka fungsi langsung mengembalikan false karena bilangan bukan bilangan prima. Jika setelah melakukan iterasi dari 2 hingga bilangan min 1, tidak ditemukan bilangan selain 1 dan bilangan yang dapat membagi habis bil, maka bilangan merupakan bilangan prima dan fungsi mengembalikan true. Selain itu, fungsi isPrime bil juga menghitung jumlah iterasi yang dilakukan dalam proses pencarian faktor pembagi bil. Jumlah iterasi ini digunakan untuk mengukur kompleksitas algoritma yang digunakan dalam menentukan apakah bil bilangan prima atau bukan. Pada contoh penggunaan, pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan bulat, kemudian fungsi isPrime bil digunakan untuk memeriksa apakah bilangan tersebut prima atau tidak. Hasil dari pemanggilan fungsi disimpan dalam variabel status dan iterasi. Variabel status berisi nilai true jika bilangan merupakan bilangan prima dan false jika bukan. Sedangkan variabel iterasi berisi jumlah iterasi yang dilakukan dalam proses pengecekan bilangan prima. Terakhir, program mencetak hasil pengecekan bilangan prima dan jumlah iterasi yang digunakan dalam proses pengecekan. B. Untuk data berikut, ceklah status penggunaan program yang telah Anda buat. 10.234.217
50,301,303,348.983. C. Untuk bilangan pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? 10234,217 bukan prima dengan iterasi 6. 50289321 bukan prima dengan iterasi 2. Bilangan 103348983 bukan prima dengan iterasi 2. D. Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Anda tidak perlu melakukan uji prima bilangan 1000 menggunakan semua bilangan dari 2 sampai dengan 999, cukup 2 sampai 31. Jawabannya ya. Ada cara untuk mengurangi jumlah iterasi yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sifat bilangan prima, bahwa bilangan prima tidak memiliki faktor selain 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan demikian, kita hanya perlu melakukan uji prima menggunakan bilangan dari 2 sampai akar n. Karena jika n dapat dibagi oleh bilangan selain dari itu, maka bilangan tersebut pasti tidak prima. Sehingga implementasi program menjadi sebagai berikut. Perbedaannya yang tadi dan yang sekarang itu, bilangan 31 prima dengan iterasi 4. Bilangan 31 prima dengan iterasi 29. Implementasi cara yang Anda temukan di solusi D dan mengecek 10.234.217, 50.289.321, 103,348.983. 10.234.217 bukan prima dengan iterasi 6. 50.289.321 bukan prima dengan iterasi 2. 10.3348.983 bukan prima dengan iterasi 2. F. Analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Dengan memanfaatkan sifat bilangan prima untuk mengurangi jumlah iterasi yang dibutuhkan, maka program yang dibuat di bagian E akan lebih efisien dalam waktu eksekusi dibandingkan program yang menggunakan strategi brute force seperti di bagian A. Waktu eksekusi program akan semakin signifikan jika bilangan yang diperiksa semakin besar. Namun, pada bilangan yang ditentukan, iterasi hanya bertambah sampai bilangan pembagi. Iterasi dari bilangan lebih dari 30 tidak bisa dikurangi karena bilangan prima yang lebih besar dari 30 tidak selalu habis dibagi oleh bilangan prima sebelumnya. Sebagai contoh, bilangan prima selanjutnya setelah 29 adalah 31. Namun, bilangan 31 tidak habis dibagi oleh bilangan prima sebelumnya, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Oleh karena itu, strategi pengurangan iterasi dengan hanya memeriksa bilangan prima hingga 31 tidak dapat digunakan untuk mengecek apakah bilangan yang lebih besar dari 31 adalah bilangan prima atau bukan. Soal yang kedua, perkalian antara dua bilangan positif A dikali B didefinisikan sebagai A dikali B sama dengan B ditambah bla 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 ditambah B sebanyak A. Misal, 5 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Penjumlahan bilangan 4 sebanyak 5 buah. A. Dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat bil 1 dan bil 2. Program tersebut mengembalikan nilai bil 1 dikali bil 2. Gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Program tersebut adalah program Python yang menggunakan rekursi untuk melakukan operasi perkalian dua bilangan bulat positif. Program ini terdiri dari dua input yang diminta dari pengguna, yaitu bilangan A dan bilangan B. Variabel mula digunakan untuk menyimpan nilai A pada saat program dimulai. Fungsi kali digunakan untuk melakukan operasi perkalian antara bilangan A dan B dengan menggunakan rekursi. Pada saat pemanggilan fungsi, parameter A dan B akan tetap digunakan.
Sedangkan variabel C, D, dan E akan digunakan sebagai variabel yang menampung data sementara. Fungsi akan memeriksa apakah nilai A sudah sama dengan nilai C. Jika iya, maka fungsi akan mengembalikan hasil perkalian A dan B yang sudah tersimpan pada variabel D, disertai dengan pesan hasil perkalian dan jumlah iterasi yang dilakukan, yaitu variabel E. Jika tidak, maka fungsi akan melakukan perulangan sebanyak A kali, di mana pada setiap perulangan counter C akan ditambah 1 dan nilai B akan ditambahkan pada variabel D, yang merupakan hasil perkalian sementara. Setelah itu, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter A, B, C, D, E yang sudah diupdate nilainya. Pada program utama, fungsi kali dipanggil dengan argumen A dan B yang sudah dimasukkan oleh pengguna dan hasilnya dicetak menggunakan perintah print. Program ini akan menghasilkan keluaran berupa hasil perkalian A dan B disertai dengan jumlah iterasi yang diperlukan untuk melakukan operasi perkalian. B. Untuk data berikut, ceklah hasil perkaliannya menggunakan program yang telah Anda buat. 34521 dikali 48763, 298764 dikali 233912, 980239 dikali 123498. Untuk bilangan pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Untuk yang pertama, hasil kali 34521 dikali 48763 adalah 168334523 dengan iterasi sebanyak 34521. Hasil kali 298764 dikali 233912 adalah 6988448478 dengan iterasi sebanyak 298764. Hasil kali 980239 dikali 123498 adalah 1210575560022 dengan iterasi sebanyak 980239. C. Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Untuk menghilangkan 8 kali 7, Anda tidak perlu menghitung 7 ditambah 7 ditambah bla 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 ditambah 7 sebanyak 8 buah. Bisa diganti menambahkan 14 ditambah 14 ditambah bla 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 ditambah 14 sebanyak 4 buah. Jawabannya, ada cara untuk mengurangi jumlah iterasi, yaitu dengan menggunakan metode penjumlahan berulang. Misalnya, jika kita ingin mengalihkan 8 dikali 7, kita tidak perlu menghitung 7 ditambah 7 ditambah bla 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 ditambah 7 sebanyak 8 kali. Sebaliknya, kita bisa mengalihkan 7 dengan 2 dan kemudian mengalihkan hasil dengan 4 sehingga 8 dikali 7 sama dengan kurung 7 kali 2 tutup kurung dikali 4 sama dengan 14 dikali 4. Hasilnya 56. D. Implementasi cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek 34521 dikali 48763 lalu 298764 dikali 233912 lalu ada 980239 dikali 123498. Pada source code tersebut terdapat sebuah fungsi rekursif yang bernama kali baru. Fungsi tersebut menerima 4 parameter yaitu A, B, C, dan D. A dan B adalah dua bilangan bulat yang dimasukkan oleh user menggunakan fungsi input. C dan D adalah parameter yang akan digunakan untuk menghitung hasil perkalian bilangan tersebut. Selain itu, terdapat juga variabel awal yang digunakan untuk menyimpan nilai bilangan A sebelum dilakukan perhitungan. Fungsi kali baru memiliki 3 kasus dasar.
Jika A bernilai 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai hasil perkalian awal dan B, serta banyaknya iterasi yang dilakukan. Jika A bernilai 1, maka fungsi akan melakukan pemanggilan rekursif dengan mengurangi nilai A sebesar 1, menambahkan nilai C dengan B, dan menambahkan nilai D dengan 1. Jika A bernilai genap, maka fungsi akan melakukan iterasi sebanyak A per 2 kali, dengan mengurangi nilai A sebesar 2, menambahkan nilai C dan D, menambahkan nilai D dengan 1. Setelah iterasi selesai, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai A yang sudah dikurangi sebanyak A per 2. Jika A bernilai ganjil, maka fungsi akan melakukan iterasi sebanyak kurung A-1 tutup kurung per 2 kali. Dengan mengurangi nilai A sebesar 2, menambahkan nilai C dengan 2B, dan menambahkan nilai D dengan 1. Setelah iterasi selesai, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai A yang sudah dikurangi sebanyak kurung A-1 per 2. Pada akhirnya, hasil dari fungsi kali baru akan dicetak menggunakan fungsi print. Analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dan program E. Maka, program yang dibuat di bagian E akan lebih efisien dalam waktu eksekusi dibandingkan program yang sebelumnya. String matching merupakan proses untuk mencari posisi pattern dan bentuk di sebuah string. Gambar 3 menunjukkan proses string matching dengan teks nobody noticed him dan pattern not. A. Dari uraian permasalahan tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan, bulat, teks, dan pattern. Program tersebut mengembalikan indeks posisi ditemukannya pattern di teks menggunakan strategi brute force, seperti yang ditunjukkan di gambar. Pada fungsi ini terdapat dua variabel m dan n yang mempresentasikan panjang pattern dan teks. Selanjutnya dilakukan loop pada teks dengan jarak indeks sebanyak n min m per 1. Untuk memeriksa kemunculan pattern, pada setiap iterasi loop, variabel j akan direset menjadi 0 dan akan dilakukan iterasi selama j kurang dari m dan karakter pada teks i plus j sama dengan karakter pada pattern j. Jika setiap karakter pada pattern cocok pada posisi yang sesuai pada teks, maka variabel j akan bertambah 1 dan lanjut ke iterasi berikutnya. Jika semua karakter pada pattern telah cocok dengan karakter pada teks, maka variabel j akan sama dengan m dan fungsi akan mengembalikan posisi kemunculan pattern pada teks. Jika tidak ditemukan kemunculan pattern pada teks, maka fungsi akan mengembalikan nilai min 1. Pada bagian akhir kode, user diminta untuk memasukkan input teks dan pattern. Kemudian fungsi string underscore matching akan dipanggil dengan argumen teks dan pattern. Jika posisi kemunculan pattern tidak sama dengan min 1, maka fungsi akan menampilkan pesan bahwa pattern ditemukan pada posisi tersebut. Jika tidak ditemukan kemunculan pattern pada teks, maka fungsi akan menampilkan pesan bahwa pattern tidak ditemukan di teks. Nah, untuk poin B, data berikut carilah posisi pattern 165 di string 10, 230, 21, 65, 65, 14, 53, 888, 61, 097, 3555. Nah, kita masukkan dulu angka yang tadi kita sebutkan dan masukkan patternnya, yaitu 165. Kemudian hasilnya pattern ditemukan pada posisi ke-6. Untuk poin C, untuk teks dan pattern pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Untuk teks tadi dan pattern 165 berdasarkan source code di atas, iterasi yang dibutuhkan adalah 19, karena program akan mencocokkan pattern pada setiap karakter dari indeks 0 hingga indeks ke-18 dari teks. Setelah iterasi ke-19, program menemukan pattern pada posisi ke-6 dan langsung menghentikan pencarian. Untuk poin D, itu jelaskan algoritma Boyer-Moore untuk string matching. Algoritma Boyer-Moore adalah algoritma untuk melakukan string matching yang lebih efisien daripada strategi brute force. Algoritma ini didasarkan pada dua konsep utama, yaitu skip bad character dan skip good suffix. Skip bad character digunakan untuk menghindari pencocokan ulang pada karakter yang sudah dicocokkan sebelumnya. Dalam algoritma ini, ketika
karakter pada teks tidak cocok dengan karakter pada pattern, maka pattern akan dipindahkan ke kanan sejauh mungkin sehingga karakter pada teks pattern yang cocok selanjutnya adalah yang paling kanan. Skip good suffix digunakan untuk menghindari pencocokan ulang pada suffix yang sudah cocok. Dalam algoritma ini, ketika suffix dari pattern cocok dengan sebagian awal dari suffix yang sama pada pattern yang lain, maka pattern akan dipindahkan ke kanan sejauh mungkin sehingga suffix pada pattern dan suffix pada teks yang cocok selanjutnya adalah yang paling kanan. Untuk poin E yaitu jelaskan kelebihan algoritma Boyer-Moore dengan pendekatan brute force. Kelebihan algoritma Boyer-Moore dibandingkan dengan pendekatan brute force adalah efisiensi waktu yang lebih baik. Algoritma Boyer-Moore dapat mengurangi jumlah karakter yang perlu dicocokkan. Nah, untuk poin F, gunakan algoritma Boyer-Moore untuk melakukan hal yang sama dengan soal B. Jadi kita menggunakan def Boyer-Moore text pattern, M sama dengan length pattern, N sama dengan length text. Jadi ketika if M lebih dari N, return min 1, skip M dikalikan 256. For I in range M min 1 sama dengan skip ORD pattern I M min 1 min M min I min 1. I sama dengan M min 1 while I kurang dari N sama dengan J sama dengan M min 1 while text I sama dengan pattern J. If J sama dengan 0, return I min sama dengan 1, J min sama dengan 1. I plus sama dengan max, skip ORD, text I, M min J, return min 1. Jadi kita membuat teks dengan masukkan kode dan pattern dengan menginputkan masukkan pattern. Lalu post Boyer-Moore text pattern. If post min 1, kita muncul print pattern ditemukan pada posisi ke sekian. Lalu post. Terus jika pattern tidak ditemukan, maka kita membuat print pattern tidak ditemukan di teks. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.